Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninjang Abian Base. Pada hari ini, hari Senin 5 Januari 2026. Sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan. Kita boleh memulai kembali hari yang baru di tahun yang baru, tahun 2026 ini. Untuk mengawali hari kita, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak dan kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan yang boleh berlalu. Dan pagi hari ini Tuhan kembali mempercayakan kami untuk dapat mengerjakan tugas pelayanan dan pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau menuntun dan melawat kami, menopang dan menguatkan kami. Agar ketika kami mengerjakan segala tugas pekerjaan dan pelayanan kami, sungguh firman Tuhan boleh menjadi pelita yang menerangi setiap jalan-jalan hidup kami. Tuntunlah kami, terangilah hidup kami Tuhan, dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melihat betapa besar karya-karya Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam ucapan syukur, kami membuka hati kami dan hidup kami untuk menerima lawatan melalui firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan puji dan janji. Bacaan yang pertama dari kitab Mazmur pasal 28 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatan umatnya. Lalu bacaan yang kedua dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang dengan sungguh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita tentu tidak selalu mudah, jalan yang kita tempuh juga tidak selalu lurus. Tetapi bagaimana kita memandang hidup ini sangat ditentukan oleh seberapa berat beban yang sedang kita pikul, melainkan kemana kita mengarahkan pandangan iman kita. Jadi ketika kita menghadapi satu masalah yang kita hadapi bisa saja menghancurkan iman kita. Tetapi masalah yang kita hadapi justru bisa membuat kita menjadi semakin kuat, semakin teguh, dan semakin beriman kepada Tuhan. Tergantung dari bagaimana pandangan iman kita terhadap persoalan, penderitaan, dan tantangan yang sedang kita hadapi. Ketika kita hidup dalam pandangan menurut kekuatan diri kita sendiri, maka tentu hidup akan menjadi sangat berat dan selalu ada ancaman, kegagalan, kesesakan yang membuat kita merasa bahwa kita tidak akan mampu melewati masa hidup yang begitu berat ini. Tetapi ketika kita hidup dalam cara pandang Tuhan, maka yang berat tidak akan menjadi kutuk. Tetapi persoalan, pergumulan, bahkan penderitaan yang kita alami dapat menjadi sebuah ruang di mana Allah menyatakan kesetiaannya kepada kita. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk melakukan sebuah pembaharuan atau perubahan pandangan dalam iman. Dari hidup yang memandang kepada diri kita sendiri menuju pandangan hidup berdasarkan perspektif atau pandangan Allah. Tuhan
yang menjadi kekuatan umatnya dan sumber penghiburan, selalu meneguhkan dan menguatkan kita. Pengalaman iman yang dilewati oleh Daud menunjukkan bahwa hal ini sungguh sangat jelas. Dalam kesesakan, dalam kelelahan, dalam tekanan, Daud tidak membangun pertahanan dari kehebatan dan kekuatan dirinya sendiri, melainkan ia meruntuhkan dinding keakuan dan keegoisannya. Kemudian ia datang kepada Tuhan dalam doa yang jujur dan penuh dengan kepercayaan. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-8 menjadi sebuah puncak pengakuan iman bagi Daud dan juga bagi umat Tuhan, bahwa Tuhan adalah kekuatan dan sumber keselamatan bagi setiap umatnya. Pernyataan ini tentu tidak lahir dari situasi yang aman, dari situasi yang baik, melainkan pengakuan iman ini lahir dari pengalaman hidup yang menyadari akan kerapuhan kita sebagai manusia, tetapi ada keyakinan bahwa kesetiaan Allah selalu menyertai kita. Daud mengerti bahwa di tengah kelemahan yang ia alami, harapan manusia tidak pernah bertumpu pada kemampuan diri kita sendiri, tetapi harapan kehidupan kita adalah bertumpu pada Allah yang menopang kehidupan umatnya. Nada iman yang sama bergema dalam doa Paulus bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus menyebut secara tegas bahwa Yesus Kristus, Allah Bapa kita, adalah Allah yang hadir dan menyatakan diri dalam sejarah kehidupan manusia. Di dalam Kristus, kasih Allah tidak lagi bersifat jauh, melainkan menjelma menjadi penghiburan dan pengharapan yang nyata. Paulus menegaskan bahwa semua yang dinyatakan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus bukanlah bersumber dari kelayakan kita untuk menerima kasih darinya, tetapi kasih karunia yang dinyatakan Allah kepada setiap kita yang rapuh dan lemah ini adalah karena Allah memang benar-benar mengasihi kita. Kasih Allah bukan menjadi upah atas setiap perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi kasih Allah merupakan dasar dari segala kebaikan yang kita terima dari Allah. Dari kasih itulah kemudian lahir sebuah penghiburan yang kekal dan pengharapan yang meneguhkan hati kita, bahkan ketika iman kita terasa goyah dan langkah kita terasa begitu berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memulai tahun yang baru ini, mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam keadaan hidup kita selanjutnya. Tetapi yang menjadi persoalan untuk meneguhkan iman kita bukan hanya sekedar apakah hidup kita akan baik-baik saja di tahun yang akan datang ini, tetapi kita perlu melihat kepada siapa kita memusatkan pandangan hidup kita. Apakah kepada masalah atau apakah kepada Tuhan yang selalu setia menyertai kita? Ketika hidup kita begitu melelahkan, ketika tantangan hidup terasa begitu menekan, firman Tuhan mengundang kita untuk kembali menatap kepada Allah yang adalah sumber kekuatan kita. Mari kita buka hati kita untuk menerima anugerah dari Tuhan. Biarkan penghiburan dan pengharapan dari Kristus meneguhkan setiap langkah kita, sehingga hidup kita baik dalam perkataan dan perbuatan menjadi sebuah kesaksian tentang kasih Allah yang setia. Kiranya Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya dan memampukan kita untuk menjalani hidup yang berakar pada iman serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di tengah-tengah begitu banyak pergumulan, persoalan, ketakutan, dan kekhawatiran kami menjalani hidup di tahun yang baru ini. Hari ini firman Tuhan boleh menyapa dan meneguhkan kami bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami hidup bukan karena kekuatan kami manusia. Kami ada bukan karena kelayakan kami, tetapi karena kasih Tuhan yang selalu merengkuh dan merangkul kami, membawa kami untuk menerima kekuatan demi kekuatan
pengharapan demi pengharapan, sehingga dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, kami melangkah mengarungi perjalanan hidup ini dalam kesetiaan Allah. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap hal yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya menolong kami, agar kasih Allah boleh kami nyatakan dalam setiap tindakan dan perbuatan baik yang kami tunjukkan, bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi dasar dan sumber kekuatan kami, untuk kami terus mengerjakan segala yang baik yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa bagi kehidupan keluarga kami. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menuntun kami, agar di tengah-tengah kehidupan bersama, kami dapat hidup dalam cinta dan kasih. Dan dalam kehidupan keluarga kami, cinta kasih Allah boleh terus bertumbuh, dan boleh kami nyatakan dalam kehidupan dan keberadaan kami. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kiranya Tuhan menuntun kami dan menolong kami, agar pelayanan yang Tuhan percayakan ini menjadi sebuah pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan, dengan ketulusan, dengan sukacita, kami melayani Tuhan dengan segala karunia dan talenta yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, apapun kegiatan kami, apapun tugas dan pekerjaan yang akan kami lakukan pada hari ini, biarlah kasih Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi kasih setia Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami arahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menjalani kehidupan di tahun yang baru. Kiranya kasih setia Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami, bagi kita semua, sehingga kita terus melangkah dalam sukacita atas pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.